Oke, baik. Kerja dan energi. Gaya adalah sesuatu yang menggerakkan objek yang semula diam, atau sesuatu yang mengubah arah gerak, atau sesuatu yang mengubah kecepatan gerak objek tersebut. Jadi dari sini kita dapat kata bahwa ada gaya itu sesuatu yang menggerakkan objek. Jadi objeknya semula diam, itu bergerak. Atau objek yang sudah bergerak, tapi arahnya berubah. Ya, misalnya arah yang pertama dari ke utara, terus kita rubah dengan adakan gaya, kemudian dia berubah menjadi ke timur atau ke barat. Atau sesuatu yang kecepatan menjadi menambah, ya, atau terjadi percepatan di situ. Ya. Misalnya mungkin dari kecepatan 60 km per jam, kemudian menjadi 80. Atau sebaliknya, ya, mengubah kecepatan bukan berarti bertambah saja. Ya, atau mungkin kecepatannya pertama dari 80 menjadi turun menjadi 50 km per jam. Itu berarti ada gaya yang ada bekerja di situ. Berarti gaya itu adalah sesuatu yang mengubah kecepatan dan arah gerakan. Ya, kecepatan yang berubah atau arah gerakannya yang berubah. Dan dua-duanya. Oke. Nah, contoh misalnya. Kita mendorong objek yang sama. Nah, ada objek yang sama dari arah yang berbeda, maka arah objek pun akan berubah. Ya, ya misalnya kita lagi bersihin ruangan, bersihin kamar, ya, meja belajar kita pindahkan, ya, pindahkan dari satu sudut kanan ke sudut kiri, itu berubah. Contoh lagi, misalnya ada bola, ya, kalau bola kan dia akan berpindah atau bergerak sesuai dengan arah tendangannya. Ya, kalau kita tendang ke kanan, dia ke kanan, dia tendang kiri akan ke kiri. Ya, jadi kalau kita lihat pemain sepak bola, ya, kadang-kadang memang tendangannya malah arah bola itu bisa dibuat berubah, tendangannya melengkung. Nah, itu ada gaya yang bekerja di sana. Nah, itu kenapa misalnya ketika perhelatan sepak bola internasional, Piala Dunia, bola yang dipakai adalah bola yang khusus. Ya, bola yang khusus yang harganya mungkin mahal. Jadi memang khusus untuk acara event itu akan ada vendor atau sponsor atau istilah perusahaan yang akan menjadi penyuplai bola di sana, dan itu akan diobservasi dulu. Tujuannya untuk apa? Supaya maksimal, ya. Jadi pemain sepak bola itu akan maksimal keluar kemampuannya. Ya, dia akan ada trik-triknya, dan itu trik-triknya akan dipakai oleh bola tersebut. Ya, mau mendang ke kanan, ke kiri, atau melengkung. Ya, itu ada gaya yang bergerak di situ. Oke, jadi bukannya sekedar tendang. Nah, maka karena dia punya kecepatan dan dia punya gerakan, ya, dia punya kecepatan, dia punya arahnya, maka gaya termasuk dalam besaran vektor. Ya, ingat, vektor adalah sesuatu yang mempunyai nilai, ya, atau kebesar dan mempunyai arah. Ketika ada dua gaya atau lebih, dan waktu dan arah yang bersamaan bekerja, maka objek tersebut mendapat perpaduan gaya. Jadi waktunya bersamaan, arah yang bersamaan, maka akan terjadi perpaduan gaya. Misalnya dorong mobil. Ya, dorong mobil itu kan mobil mogok didorong, itu kan dorong bareng-bareng misalnya. Satu atau dua orang atau tiga orang, ya. Oke. Maka dorongnya kan waktunya bersamaan, arahnya bersamaan. Ya, nggak mungkin satu dorong dari depan, satu dorong dari belakang, mobilnya nggak gerak kemana-mana. Ya, nah ketika dorong bersamaan itu, maka akan terjadi perpaduan gaya. Ketika terjadi perpaduan gaya, misalnya ya dengan dua orang itu mobilnya tidak bergerak, tapi ketika ada tambah lagi 3 orang, 4 orang, itu mobil akan bisa bergerak. Oke, karena ada perpaduan gaya di situ. Tapi ketika objek mendapat dua gaya dari arah yang saling memberi gaya tarik atau gaya dorong, maka akan ada keseimbangan gaya. Maka usahanya adalah 0. Itu yang tadi saya bilang, satu dorong dari depan, satu dorong dari belakang. Sehingga apa yang terjadi? Mobilnya nggak bergerak. Ya, mobil tidak bergerak. Atau ketika ada mobil meluncur, ya, mobil meluncur, remnya blong, ya, maka bisa dikasih apa? Ya, dikasih ada yang membantu dari depan untuk menahan. Ya.
Ketika gaya meluncurnya dengan gaya menahan itu akan sama, maka apa yang terjadi? Objek itu akan menjadi diam. Objek itu akan menjadi diam. Oke. Nah, pada kondisi mendorong dan menarik, maka gaya dan arah waktu yang sama, maka gaya akan menjadi lebih besar. Itu sama yang tadi yang awal. Kalau mendorong dan menarik dengan waktu dan arah yang sama, maka gaya akan menjadi lebih besar. Ya. Baliknya, ya, jika mendorongnya atau menariknya berlawanan, maka gaya yang besar akan dikurangi dengan gaya yang kecil. Maksudnya gini, ya. Jadi saya punya gaya nih, saya punya gaya sebesar misalnya 100. Depan itu ada orang yang punya gaya sebesar 50. Nah, saya dorong ke utara, dia dorong ke selatan. Maka apa yang terjadi? Mobilnya akan bergerak ke utara karena gaya saya lebih besar. Tapi gaya yang saya 100 tadi itu akan dikurangi dengan gaya dia 50. Maka apa yang terjadi? Mobil akan bergerak sebesar 50 tadi karena 100 kurang 50 ke arah utara. Jadi gaya yang besar dikurangi oleh gaya yang kecil. Contoh yang lain misalnya apa? Misalnya tarik tambang lah. Nah, ini bukan hanya untuk mendorong tapi menarik. Oke. Tarik tambang, anggapnya misalnya satu sisi tidak ada orangnya. Apa yang terjadi? Ya, itu akan ditarik cepat. Tapi ketika satu sisi ada grup lain, ya, maka apa yang saling tarik menarik, mana yang lebih besar tarikannya, itu akan lebih menuju ke arah yang tarikannya lebih besar. Walaupun ada trik-trik lain tertentu yang membuat gaya itu menjadi lebih besar atau gaya menjadi kecil. Ya, jadi kalau misalnya tarik tambang itu ternyata bukan hanya soal siapa yang lebih besar badannya, tapi soal bagaimana teknik untuk melakukannya. Dan teknik yang besar bisa saja, teknik yang benar bisa saja ya kelompok yang kecil orangnya itu bisa memenangkan pertandingan. Ya. Jika saling menarik dengan nilai gaya yang sama bersama dengan posisi sudut miring, maka gaya menjadi besar, tapi tidak sebesar bila arahnya sama. Nah, jadi nanti ada istilah apa? Tarikannya beda. Ya, jadi satu lurus, kemudian satu melengkung. Ya, satu lurus, satu melengkung. Itu akan beda. Ya. Maka dapat disimpulkan di sini bahwa usaha adalah hasil yang didapat dari satu gaya atau perpaduan dua gaya atau lebih. Itu adalah usaha. Usaha itu berasal dari gaya tadi. Nah, jadi apa itu usaha? Usaha menurut Southwell adalah usaha yang dilakukan suatu gaya didefinisikan sebagai hasil dari gaya kali jarak sejajar di mana gaya tersebut bekerja. Itu usaha. Definisi lain, usaha menurut fisika adalah yang dilakukan suatu gaya sebagai hasil kali skala vektor gaya dengan vektor perpindahan benda atau hasil kali kemudian gaya yang searah dengan perpindahan benda dengan besar perpindahan benda. Ya, yang searah dengan perpindahan benda dengan besar perpindahan benda. Oke, itu menurut Satriawan 2020. Maka usaha itu dilambangkan dengan W, ya, W atau work. Ya. Usaha karena ya kita tahu bahwa fisika kan berasal dari luar, maka lambangnya bukan U tapi W, ya, kerja atau work. Ini rumusnya. Work sama dengan F kali S. Ya. Kita lihat di atasnya ada arah, ada gaya, ada vektornya. Nah, maka Fs cos theta. Nah, theta adalah sudut antara vektor gaya dan vektor perpindahan benda. Ingat, sudut antara vektor gaya kita dengan vektor perpindahan benda. Nah, kalau gayanya ke utara, vektor perpindahan bendanya ke selatan, itu ada sudutnya berapa derajat. Oke. Nah, usaha adalah besaran skalar. Ya, usaha adalah besaran skalar. Dia bukan vektor, tapi dia adalah besaran skalar. Oke. Yang gaya adalah vektor.
Nah, gaya itu adalah vektor. Maka disebut vektor gaya di sini. Karena apa? Menentukan kemana arahnya bekerja. Sudutnya itu dipengaruhi oleh kemana gayanya itu bekerja. Oke, contoh kita lihat dari gambar ini. Ya, ada orang, ada cewek yang menarik ya sebuah peti. Dia narik. Ya. Maka dari sini kita bisa lihat. Ya, kita bisa lihat. Oke. Ya. Kita tahu dia akan bergeser. Kita ganti. Oke. Jadi kita tahu dia akan bergeser ke sini. Ketika terjadi bergeseran, berarti kita bisa bilang perpindahan ada gaya yang bekerja di sini. Ya. Di sini dilihat, maka di sini yang tadi saya bilang theta adalah ya sudut antara gaya dengan perpindahan. Ya, sudut antara gaya dengan perpindahan. Gaya ke atas, ya, gaya ke sini. Ya, kita lihat nih gayanya nih. Ini perpindahannya. Maka di sini ada theta. Itu disebut theta. Oke. Nah, sebenarnya kan ada banyak gaya yang bekerja di sini ketika dia diam. Nah, ketika dia diam ada banyak gaya yang bekerja di sini. Gaya apa saja? Ada gaya yang dari atas. Ada gaya ini. Nah, ada juga gaya yang dari sini. Ada gaya dari sini. Dan ada gaya dari sini. Oke. Ini ada berbagai macam gaya yang di sana. Bekerja di situ. Anggapnya misalnya gambar belum ada yang dorong nih, belum ada yang dorong. Oke. Ketika terjadi gaya ini, misalnya ini ada F1, ini F3. Ini nah, anggapnya ini mendorong, bukan menarik ya. Oke, F1. Ya. Ketika di F1, maka berapa tetanya? Ya, kita lihat F1 itu menuju ke sini. Oke. Sedangkan perpindahannya menuju mana? Menuju ke sini juga. Ke arah yang sama. Berarti berapa tetanya? Ya. F1 menuju ke kanan, dari kanan saya. Oke. Gayanya juga perpindahan juga menjadi ke kanan, berarti tetanya sama dengan 0. Ya. Karena ketika theta sama dengan 0, maka kalau W F1 tadi bisa dibilangkan kan F cos theta. Oke. F cos theta ya. Sebenarnya di sini ada delta S dulu. Ya. F delta S itu ada perpindahan. Cos theta berapa? Cos 0. Cos 0 berapa? Ayo, masih ingat cos 0 berapa? Oke. Cos 0 adalah 1. Nah, jadi ini sama dengan F kali delta S. Oke, maka dia akan bergeser ke sini. Nah, itu untuk F1. Bagian dengan yang lain. Nah, coba kita hapus. Oke. Untuk yang lain, yang misal kita ambil yang F3. Oke, untuk F3. F3 kita ketahui bahwa arahnya ke bawah. Perpindahannya ke kanan. Berarti tetanya ada berapa sini? Ini adalah 90 derajat. Jadi, WF3 sama dengan F kali delta S, delta tadi perpindahan atau D ini tadi, ya, dikali cos 90 derajat. Oke, cos 90 derajat berapa? 0. 0. Jadi F, maka berarti apa? F kali delta S kali 0. Hasilnya apa? 0. Maka ketika ada gaya di sini, benda ini diam, tidak bergerak. Nah, benda ini diam, tidak bergerak. Nah, selanjutnya, kalau ada yang dorong dari F4, ini dorong. Kalau ini gambarnya narik. Oke, dorong dari F4. Dorongnya ke sana. Tapi benda ini bergerak ke sini.
ya, bendanya bergerak ke sana. Oke. Misal ini ada, ya, ini garis lurus ini misalnya 20 derajat. Oke, ini 20 derajat. Nah, berarti berapa cosnya? Nah, di sini ya kita lihat F4, WF4 sama dengan F kali delta S kali cos. Nah, cosnya bukan 20 derajat, tapi cosnya berapa? 160. Sampai 160. Tadi kan dibilang bahwa sudut antara gaya dengan perpindahan. Gayanya ke sini. Perpindahannya ke sana. Berarti yang dihitung adalah ini. Ya, yang dihitung adalah ini. Ini berapa? Ini adalah 160. Dari datang 160? Karena kalau lurus, ya kita tahu bahwa lurus berapa? 180. 180 kurang 20 sama dengan 160. Nah, kita lihat berapa cos 160? Terus 160 hasilnya adalah negatif. Ya, berarti ini akan hasilnya negatif. Nah, dari sini kita tahu bahwa gaya bekerja di sini ketika dia pindah, maka paling besar adalah gaya dari F1. Jadi sejajar. F3 ada gaya, tapi dia diam. Ya, tidak ada gaya sama sekali. F4 itu sama dengan minus. Ya, ini dorong, contoh dorong. Tapi ketika narik itu beda lagi. Nah, ketika narik, ya ketika ini terjadi tarikan, misalnya, ya, digambar. Oke. Ya. Maka berapa? Ya ini benar. F-nya ke sana, arahnya ke sana. Berarti inilah 20 derajat di sini. Berarti F-nya, kan, usahanya sama dengan F kali delta S atau D tadi, ya, karena perpindahan dikali dengan cos 20 derajat. Itulah hasilnya nanti yang akan kita temukan. Oke, gitu. Ya. Maka jika F dan S searah, ya, S tadi, saya bilang tadi delta S adalah karena dari benda kedua dikurangi benda pertama. Ya, berapa jaraknya. Nah, jika F dan S searah, vektor F dan vektor S searah, maka cos theta sama dengan 0. Ya, 0 sama dengan 1. Maka usaha sama dengan gaya kali jarak. Tapi jika gaya dan arahnya berlawan arah, maka cos theta-nya adalah cos 180 derajat. Ya, 180 derajat sama dengan minus 1. Maka usahanya apa? Usahanya negatif. Nah, maksudnya apa usaha negatif? Kita sudah melakukan usaha, tapi usaha yang kita lakukan itu tidak percuma, dia malah berbalik. Jadi misalnya kayak tadi, mobilnya turun, kita bantu di depan supaya dia tidak meluncur, tapi mobilnya tetap meluncur ke belakang. Berarti apa yang kita lakukan? Usaha kita negatif. Usaha yang kita lakukan itu masih kalah dengan istilahnya gaya yang ada. Ya, gaya yang ada dari mobil tersebut. Maka usaha adalah, ya, dikatakan perpindahan energi dari suatu benda ke benda lain melalui suatu gaya yang diberikan pada suatu jarak. Maka titik gaya harus berpindah jika usaha ingin ada. Ya. Jadi ketika ada perpindahan berarti ada usaha. Kalau perpindahannya terbalik, berarti usahanya negatif. Jadi usaha perpindahan energi. Ya, energi kita pindah ke energi yang kita dorong atau energi yang kita tarik. Nah, tadi bola ketika dia ditendang, ya bola diam, ditendang dia bergerak. Kalau orang awam bilang ya jelas Pak bergerak, orang namanya ditendang. Tapi dalam ilmu fisika itu dipelajari kenapa bola ini bergerak. Oh ternyata dia bergerak karena ada gaya bekerja di sana. Ya gitu.
Satuan usaha itu disebut dengan joule, Newton, meter, atau joule. Nah, 1 joule adalah usaha yang dilakukan suatu gaya sebesar 1 Newton ya, ketika menggunakan suatu benda 1 meter searah dengan gaya. Satu lain yang bisa satuan lain yang bisa digunakan misalnya 1 RG dan lain-lain. Nah, sebenarnya 1 joule ini kenapa disebut joule? Karena kalau kita lihat sebenarnya kalau di ini joule ini asalnya itu dari mana? Kilogram ya kali meter sekon per sekon kuadrat. Ya, meter kuadrat per sekon kuadrat. Nah, ini adalah asalnya. Kalau nyebutnya ini kan susah. Ya, 10 kilogram kali meter kuadrat per sekon kuadrat kan susah. Maka dibilang disingkat jadi joule. Ya. Misal, seorang tukang gerobak memberikan gaya sebesar 10 Newton di panjang lintasan lurus sejauh 10 meter. Nah, itu berapa usaha yang dilakukan oleh tukang gerobak itu? Oke, gaya 10 Newton, 10 Joule per meter, berarti dibutuhkan usaha sebesar 1 Joule untuk memindahkan sejauh 1 meter. Karena benda berpindah 10 meter, maka usahanya adalah 10 kali 10 sama dengan 100. Nah, kalau tanya, loh tetanya kemana? Ya tetanya kan 0. 0 kan 1. Karena dia dorongnya sama dengan usahanya dia. Ya. Baik. Selanjutnya, energi. Energi adalah ukuran dari perubahan yang diberikan pada suatu sistem. Energi dapat dipindahkan secara mekanis ke suatu benda ketika suatu gaya melakukan usaha pada benda tersebut. Nanti bilang, usaha adalah memindahkan energi. Ya. Jumlah energi yang diberikan pada suatu benda melalui suatu gaya pada suatu jarak setara dengan usaha yang dilakukan. Ya. Jadi memindahkan energi baik itu terjadi usaha atau tidak, energinya sudah berpindah terlebih dahulu. Nah, ketika suatu benda melakukan suatu usaha, benda tersebut melepaskan energi sebesar usaha yang dilakukan. Nah, karena perubahan dapat dipengaruhi oleh banyak cara berbeda, maka terdapat banyak variasi bentuk dari energi. Nah, semua benda, sebuah bentuk energi termasuk usaha memiliki satuan joule. Jadi namanya energi satuan joule. Usaha joule. Jadi segala suatu berbentuk energi, maka satuannya sama, itu joule. Nah, energi adalah besaran skalar. Kenapa disebut besaran skalar? Karena dia tidak menentukan apakah ada gerakan, apakah benda itu bergerak atau tidak. Ya. Apakah dia ke kanan atau ke kiri, itu tidak pengaruh. Ya. Ketika dilakukan, misalnya apa? Misalnya gini, ketika kita dorong mobil, kayak tadi saya contohin dorong mobil. Ketika kita dorong mobil, mobilnya tidak bergerak sama sekali. Pertanyaannya, apakah kita capek atau tidak? Ya, Anda dorong mobil, mobilnya nggak bergerak, capek nggak? Capek. Capek. Nah, padahal benda tidak bergerak. Nah, itu dia skalakan apa? Energi kita ketika kita dorong, energi kita itu masuk ke dalam mobilnya. Walaupun dia tidak bergerak, tapi kita tetap mengeluarkan energi. Kan tidak ada perubahan, maka disebut dengan apa? Besaran skalar. Benda yang dapat melakukan usaha jelas tidak akan memiliki energi. Oke. Energi ada dua, yang paling garis besar, energi kinetik dan energi potensial. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena benda tersebut dalam keadaan bergerak. Kalau kita diam nih, saya diam. Itu energi potensial. Ketika saya jalan, maka ada namanya apa? Energi kinetik. Jika suatu benda dengan massa M bergerak dengan laju P, maka benda tersebut memiliki energi kinetik translasi. Rumusnya adalah ini. Oke, agak kecil ya. Ini kinetik sama dengan setengah MP kuadrat.
Terus setengah kali massa kali laju atau kecepatan kuadrat. Oke. Jika M massa dalam kilogram, P dalam meter per detik, maka satuannya balik lagi. Energi kinetik itu adalah energi, maka sama satuannya dengan usaha tadi, joule. Satuannya adalah joule. Nah, dari sini kita ketahui bahwa ya dari rumus ini kita bahwa dibilang energi karena benda itu bergerak. Contoh misalnya gini. Ya, saya kasih contoh ekstrim. Kita ada mobil diam. Kita diam. Kita jalan ya. Terus kita nabrak mobil tersebut. Kita sakit atau tidak? Ya. Sakit atau tidak? Kalau ada mobil diam, kita jalan pelan, terus kita nabrak mobilnya, sakit atau enggak? Itu kan tidak sakit. Tidak. Ya, tidak sakit. Kenapa? Diam. Ketika dia diam, dia tidak punya energi. Ketika kita bergerak, energi gerakan kita cuma dikit, pelan. Kecuali kita lari. Nah, kebalikannya dalam sisi contoh ekstrim, ketika mobil kencang, ngebut 100 km per jam atau 60 lah km per jam. Menabrak seseorang, maka akibatnya bisa fatal. Kenapa di situ fatal? Karena kita lihat energinya besar, ya kecepatannya besar, lajunya besar. Apalagi sini v kuadrat, laju itu dikuadratkan. Maka ketika dia terjadi besar, maka dia akan makin besar energi. Sama contoh lain, kita ketika kalau kalian pernah memaku benda, ya, mesti kita lama kelamaan kita istilahnya ancang-ancang akan semakin jauh. Ya, walaupun risiko nanti kalau kepleset kena jari ya, akan semakin jauh. Kenapa? Ketika semakin jauh kita kencang, maka harapan kita pakunya akan nancap. Nah, pakunya akan nancap. Coba kalau makin pelan dikit aja, itu susah. Misalkan kita ancang-ancang untuk, ya itu adalah ancang-ancang. Nah, semakin kencang, berarti terjadi apa? Energinya semakin besar. Energi semakin besar, maka diharapkan terjadi suatu perubahan. Nah, itu yang dibilang energi karena benda tersebut dalam keadaan bergerak. Nah, sama kalau kita kita lompat lah dari kursi, lompat sebentar aja nggak masalah. Tapi kalau kita lompat, nah ini agak masuk ke energi potensial. Kita lompat dari gedung yang tinggi 10 lantai, lompat nih ke bawah, itu akan jadi masalah. Kenapa? Karena makin lama ada lajunya semakin. Oke, ini nanti. Nah, kemudian ada namanya energi potensial gravitasi yang tadi saya sebutkan. Adalah energi yang dimiliki suatu benda karena interaksi gravitasi. Nah, jika jatuh dari satu jarak vertikal, satu massa dapat melakukan usaha sekitar mgh. Ya, oke. Jadi potensial sama dengan m kali g kali h. Ya, apa itu? G adalah percepatan gravitasi. Mg adalah berat benda. Nah, satunya juga joule. Jadi gini. Oke. Nah, saya harap kelihatan ini ya. Ini ada benda. Ini ada tanah di bawahnya. Ini ada jarak. Oke. Ketika anggap ini pegang nah. Jadi ketika ada benda di sini, ya, ketika itu dia akan meluncur ke bawah. Meluncur. Ketika dia meluncur, ada gaya bekerja. Apa? Pertama adalah gaya tadi. Oke, tadi bergerak. Kemudian ada gaya lagi apa? Nama gaya gravitasi. Ya, itu akan ada namanya gaya gravitasi. Gaya gravitasi ada masanya. Massa M-nya adalah massa. Makanya apa? EPG sama mg kali H. Hanya di mana ini? Ya, kalau yang tadi adalah delta S, ini adalah H. Tingginya, jaraknya. Ya. Jadi sama dengan massa kali gaya gravitasi kali tinggi. Gaya gravitasi itu nggak usah dicari karena sudah ada kedua ketentuan. Ya, gravitasi itu 9,8 atau bisa langsung dibuat 10. Nah, lebih gampang langsung sebut saja 10 meter per sekon kuadrat.
atau 9,8 meter per sekund. Boleh, kalian boleh pakai antara 9,8 atau 10. Silakan bebas pakai. Nah, jadi sama ini sama energi potensial sama dengan energi kinetik tadi. Jadi ketika dia di atas, ya dia dalam keadaan diam, tidak punya energi, tidak ada gaya, tidak ada apapun. Tapi dia turun ke bawah, muncul, maka adalah namanya pertambahan. P-nya semakin cepat. Ada gravitasi di situ 10. Ya, P-nya ada 10 situ. Maka ada H-nya di sini. Maka energi potensial sama dengan massa kali G-nya, V-nya itu lagi tadi gravitasi dikali dengan tinggi. Satuannya apa? Satuannya adalah Joule. Oke, satuannya adalah Joule. Oke, contoh misalnya. Hitunglah dari potensial satu benda pada ketinggian 10 meter dari atas lantai. Ambil acuannya di atas lantai. Misalnya massa benda ada 10 kg. Nah, oke. Maka untuk mencapai ketinggian 10 meter, ada orang melakukan usaha. Usaha itu adalah energi potensial. Maka karena berat benda adalah 100 Newton, 100 Joule per meter, dan benda berpindah sejauh 10 meter, maka ketemusannya berapa? 100 kali 10. Sama dengan 1000 Joule. Ya, ada masanya di sini. Oke, ada ketinggian, ada massa benda. Ada massa bendanya 10 kg. Oke. Nah, itu dari contoh lain. Misalnya itu dari potensial benda yang terletak pada ketinggian 20 meter dari atas lantai. Kemudian ambil acuannya di atas lantai. Maka massa bendanya misalnya 100 kg. Oke, ini kita lewatin lagi. Oke, kita masuk. Ya, tadi udah energi usaha, energi kinetik, udah energi potensial, kita masuk daya. Daya adalah laju dalam melakukan usaha. Ya, daya maka disebut daya rata-rata usaha yang dilakukan dibagi dengan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan usaha tersebut. Atau daya sama dengan gaya kali laju. Di mana laju diukur dalam arah gaya yang berbeda, gaya yang bekerja pada benda. Daya adalah kecepatan perpindahan energi. Daya satuannya adalah watt atau 1 joule per detik. Atau kalau ada lain yang bilang apa horsepower. 1 horsepower sama dengan 746 watt. Maka balik lagi, daya adalah laju perpindahan energi. Nah, dan gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang muncul karena suatu objek bergerak berlawanan dengan arah gerak objek tersebut. Misalnya apa? Ketika kalian naik pesawat, ketika dibilang oke, pesawat akan mendarat, kita disuruh untuk memakai sabuk pengaman. Nah, jadi kenapa ketika turun, ya turun banyak gitu. Kecepatan kecepatan pesawat akan berkurang karena adanya apa? Gaya gesek. Ya, kecepatan gaya gesek antara apa? Antara ban dengan landasan dari pesawat tersebut. Oke. Nah, kemudian kenapa kalau kita cek setelah turun, ya nggak bisa dicek deh, tapi jelas ya. Ketika turun, apa yang terjadi? Maka bannya akan jadi panas. Oke, bannya akan menjadi panas. Oke. Sama ketika kalian lagi inilah naik motor, terus turunan, kalian akan banyak ngerem, ya ngerem. Terus, nah, terutama motor metik di satu sisi nanti disarankan supaya motor metik itu istirahat dulu. Kenapa? Panas. Nah, kalau semakin panas nanti gaya cengkeramnya akan hilang. Nanti remnya tidak berfungsi. Berarti terjadi gaya gesek antara ban itu tadi dengan remnya. Ya. Mobil, ban juga. Mobil kalau kita lihat ban mobil atau ban motor, itu ada istilahnya alurnya. Alurnya itu makin bagus alurnya, makin kencang, itu akan menjadi gaya gesek. Ya. Jadi ketika alurnya itu halus, maka dibilang bannya ban halus, maka menjadi ketika ngerem itu tidak sebagus ketika bannya masih baru. Bahaya. Kenapa? Gaya geseknya berkurang. Oke. Nah, tadi yang dibilang panas ya. Perubahan gaya gesek menjadi energi panas. Energi gerak menjadi energi panas. Jadi contoh apa tadi? Ketika rem diinjak, mobil melaju akan menimbulkan panas.
total energi potensial menjadi energi panas. Contohnya air terjun. Ya. Air terjun, pada air terjun jatuh, suhu air pada air terjun di posisi bawah itu lebih tinggi daripada air terjun yang berada di atas. Kenapa? Ada gaya situ. Ya, semakin cepat ya di bawah. Makin di bawah itu posisinya lebih panas daripada yang di atas. Energi listrik juga bisa menjadi energi panas. Contohnya apa? Televisi dinyalakan dalam waktu lama akan timbul panas. Kalau HP, contohnya HP ketika kalian main, ya, main game lama, atau lagi chatting lama, atau download lama kelamaan HP-nya akan menjadi panas. Ya. Kenapa? Berubah energi listrik menjadi energi panas. Semua itu terjadi kenapa? Ada resistansi gaya gesekan. Maka energi itu berubah. Makanya dibilang ada, kalau dulu kalian ingat, energi itu tidak bisa dihilangkan. Tapi energi berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk lain. Nah, itu adalah hukum kekalahan energi, kalau kalian masih ingat. Jadi energi tidak bisa dihilangkan, energi hanya berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk lain. Kayak tadi, menjadi bentuk panas. Oke. Gaya gesek statis dan dinamis. Ya. Benda akan meluncur lebih jauh di permukaan es karena gaya gesek es kecil. Ya. Oke, ketika mendorong, misalnya mendorong benda yang berat, seperti 20 kg, maka dibutuhkan tenaga yang besar. Tapi ketika PT bergerak, tenaga yang dibutuhkan lebih kecil. Apa sebabnya? Atau contoh lain, ketika pertama kali kita dorong mobil, itu susah banget. Tapi ketika mobil sudah mulai bisa bergerak, kita makin lama kan bisa makin kencang kita. Tenaganya makin kecil, ya tenaga dibutuhkan makin kecil, sedangkan tenaga kita sama, berarti apa? Kecepatannya makin kencang. Ya. Oke. Kenapa terjadi disebut? Karena ada gaya gesek statis dan gaya gesek dinamis. Ya, yang diam dan gaya gesek yang berubah. Nah, ada lagi ditambah apa? Dengan kelembaban benda diam. Nah, apa nama istilah kelembaban benda diam? Ya, suatu benda dia ketika dia diam, ketika kita harus menggerakkan, dibutuhkan tenaga yang lebih besar dibandingkan ketika benda itu bergerak. Sehara ketika kita mau melakukan usaha kepada benda itu. Itu kelembaban benda diam. Oke. Nah, gaya gesek terjadi jika benda ditarik, baik ketika masih diam maupun sudah bergerak. Arah gesek berlawanan dengan arah gerakan. Ya, sama kayak mobil, kayak tadi cengkeraman, ya. Kita maju ke depan, tapi dia cengkeraman ke belakang. Itu sama sesuai dengan hukum Newton. Ya, hukum Newton yang kita lakukan, yang pernah kita bahas sebelum. Ya. Sama kayak kita mau manjat kan, kita manjat, kita narik kan, kita tarik ke bawah, kita naik ke atas. Gesek statis maksimal dilampaui akan apabila benda mulai bergerak. Nah, jadi ketika sudah mulai bergerak, berarti gaya statisnya sudah maksimal. Nah, selama benda masih diam, walaupun sudah ditarik, maka gaya gesek yang muncul sama besarnya dengan gaya tarikan yang ditekan oleh tangan, sehingga benda tetap diam. Nah, oke, jadi benda kita apapun tetap diam, berarti apa? Tenaga kita dengan paling tidak dengan benda itu sama. Nah, jika terus ditarik, maka apa? Benda akan mulai bergerak. Nah, batas besarnya gaya sesaat sebelum benda bergerak itu disebut dengan gaya gesek statis. Nah, tadi kita bilang gaya gesek statis, gaya gesek dinamis. Nah, setelah benda bergerak, gaya gesek tetap ada, tapi lebih kecil. Maka disebut dengan apa? Gaya gesek dinamis. Jadi kita ya, jadi tadi contoh paling gampangnya, yang sama tadi, mobil kita dorong, dia diam aja, ya. Kemudian ditambah lagi, dia sudah mulai bergerak, ada gaya gesek statis. Kita makin gerak makin kencang, berarti apa? Ada gesek. Oke. Nah, begitu juga dengan pergesekan yang luas permukaan bendanya, ya. Oke, ketika bidang menyentuh luas, maka tekanan kecil, tapi jika bidang menyentuh sempit, tekanan menjadi lebih besar. Besarnya gaya gesekan sama. Ya, bidang sempit tekanan menjadi besar, bidang luas tekanannya kecil. Nah, contohnya begini misalnya, ya. Contohnya ini yang dipakai ketika ya ada tanah, kita lempar batu ke atas tanah itu, ya bidang batu kan besar, tanahnya juga besar, maka yang terjadi tekanannya kecil. Ya.
Kalau kita lempar pisau ke tanah tersebut, apa yang terjadi? Tekanannya besar. Ketika tekanan besar, maka pisaunya akan nancap ke dalam. Tancapnya itu lebih besar daripada ya kalau kita lempar dengan batu. Kenapa? Bidangnya luas. Nah, ketika kita mau mukul, maka ketika kita lebih kecil, ya misalnya kecil kayak gini, itu bisa tekannya lebih besar. Baru kita mukul pakai tinju. Nah, kalau orang bertinju itu disuruh pakai sarung tangan, sarung tinju bukan sarung tinju. Kenapa? Karena ketika pakai sarung tinju itu bidangnya luas. Ketika bidangnya luas, maka apa yang terjadi? Tekannya kecil. Ya, walaupun memang tetap bonyok sih kalau dipukul, tapi itu akan lebih aman dibandingkan ketika kalau misalnya sarung tinju dilepas, itu pakai sarung tinju. Nah, jadi sarung tinju itu makin mengecilkan dari tekanan. Nah, meminimalisir risiko ketika cedera ketika bertarung. Nah, ini pentingnya gaya gesek. Kita lihat ya, kalau kita jalan di es, misalnya kalau kalian pernah main ice skating gitu, ya kita bisa jatuh. Kenapa? Tidak ada gaya gesek di sana. Ya. Oke. Ketika kita jalan tiba-tiba kok kayak mau jatuh, kita lihat oh ternyata sol sepatu kita sudah mulai tipis. Berarti gaya geseknya sudah mulai kecil. Ya. Soalnya ketika orang daki gunung, dia punya sepatu khusus yang nancap ke gunung tersebut. Nah, supaya dia bisa jalan di situ. Oke, baik. Ada tugas diskusi nanti kalian bisa kerjakan. Pertama, mengapa mendorong dinding dan kuat bisa melelahkan walaupun tidak ada kerja yang dilakukan? Sama kayak tadi. Kenapa dorong mobilnya diam, kita capek. Kedua, kenapa pejalan kaki musiman lebih suka melangkahi batang pohon yang tumbang di lintasannya daripada menaki batang tersebut? Jadi ada pohon tumbang, dia muter daripada dia naik ke benda itu terus turun. Ya, lebih baik dia melangkah. Nah, kemudian mengapa lebih mudah memanjat gunung melalui lintas berliku-liku daripada lurus ke atas? Jadi ada gunung nih ya. Biasa orang naiknya muter, nggak langsung naik tak ke atas. Sama kalau naik mobil juga gitu. Kita mau ke gunung kita muter, kita tidak meluncur, naik lurus saja kan. Oke. Baik.